Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang the ethics of job discrimination. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Asnaf Brilianto Ahmada, 2 Muhammad Muflihuddin, 3 Rahmat Karim Ramadan, 4 Sudirman, yang terakhir adalah saya, Asdifta Himayasya, yang diampu oleh Bapak Ahmad Nurdani, SEI, SEMEK. Job discrimination is nature. Menurut Velasquez 2011 menyebutkan diskriminasi dalam pekerjaan harus melibatkan 3 elemen dasar, yaitu keputusan satu atau lebih karyawan atau calon karyawan yang tidak didasarkan pada prestasi individu. 2. Keputusan berasal semata-mata sebagai prasangka rasial atau seksual atau jenis sikap yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Yang ketiga, keputusan memiliki dampak berbahaya atau negatif pada kepentingan karyawan. Menurut Velasquez 2011 juga menyebutkan ada 4 kategori tindakan diskriminatif, yaitu tindakan diskriminatif pada seorang individu yang dengan sengaja melakukan diskriminasi karena prasangka pribadi. 2. Tindakan diskriminasi dari perilaku kelembagaan suatu kelompok yang sengaja melakukan diskriminasi karena adanya prasangka yang sama dari para anggotanya. Yang ketiga, tindakan diskriminasi mungkin menjadi tindakan terisolasi dari satu atau beberapa individu yang secara tidak sengaja melakukan diskriminasi terhadap perempuan atau minoritas. Yang terakhir, tindakan diskriminatif dari rutinitas yang dilembagakan dari organisasi perusahaan yang berprosedur dan prakteknya secara tidak sengaja mendiskriminasi perempuan atau minoritas. Bentuk diskriminasi dibagi menjadi 2. Satu, menurut hukum federal, yaitu ras, etnis, jenis kelamin atau gender, agama, asal kebangsaan, usia, disabilitas, dan informasi genetik. Sedangkan menurut Boatwright and Smith, diskriminasi dibagi menjadi 5. 1. Diskriminasi seks, diskriminasi agama, diskriminasi asal negara, diskriminasi usia, dan diskriminasi cacat. Berikut beberapa cakupan dari diskriminasi yang sering terjadi dalam ruang lingkup perusahaan. Yang pertama, diskriminasi seks. Diskriminasi seks ini bisa kita lihat pada kesenjangan jumlah gaji antara pria dan wanita. Sebagian besar wanita bayarannya lebih rendah daripada pekerja pria. Kemudian saat wanita maju dalam karir mereka menghadapi hambatan, apalagi ketika mencoba untuk maju ke posisi puncak dengan bayaran tertinggi. Mereka juga mengalami kesulitan besar dalam kemajuan karirnya. Wanita dengan karir profesional bisa mendampingi anak mereka yang ada di rumah dalam keadaan sakit. Bahkan wanita harus memikul lebih banyak beban dari sekedar menjaga anak sakit yang ada di rumah daripada suami mereka. Yang kedua, diskriminasi ras. Jelas bahwa diskriminasi ras dan rasial terjadi di masyarakat. Rata-rata kesenjangan pendapatan keluarga antara kulit putih dan kulit hitam tidak berkurang, tetapi sebenarnya meningkat secara absolut. Bahkan selama periode ketika semua pendapatan meningkat, keluarga kulit hitam pendapatannya belum mengejar pendapatan kulit putih. Pendapatan rata-rata untuk keluarga kulit hitam adalah 63% dari pendapatan rata-rata keluarga kulit putih. Yang ketiga, diskriminasi gaji. Diskriminasi gaji dalam jumlah gaji antara laki-laki dan wanita juga terjadi di sekitar kita. Pekerjaan-pekerjaan bergaji tinggi cenderung menjadi pekerjaan laki-laki, sementara pekerjaan yang bergaji rendah cenderung menjadi pekerjaan wanita. Semakin tinggi proporsi perempuan dalam satu pekerjaan, semakin rendah gaji untuk pekerjaan itu. Yang keempat, pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual merupakan tindakan diskriminasi perilaku seksual yang tidak pantas di tempat kerja, seperti komentar cabul dan menjurus, menyentuh dan cumbuan, perhatian terus-menerus, dan permintaan seksual. Hal ini telah lama menjadi masalah bagi wanita, begitu juga dengan pria. Perlakuan pelecehan seperti itu terlalu sering dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu orang lain campur tangan. Namun peningkatan perhatian pada masalah dan perkembangan hukum telah membuat pengusaha sadar tanggung jawab mereka.
Pengusaha sekarang menyadari bahwa mereka harus mengantisipasi kemungkinan pelecehan dan mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Karyawan juga sudah diberitahu melalui putusan pengadilan agar mereka memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara apapun untuk menyediakan diri menangani pelecehan seksual tersebut. Discrimination, Utility, Right, and Justice. Menurut Velasquez, tahun 2011 menyebutkan bahwa argumen yang dihimpun untuk menentang diskriminasi dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Argumen utilitarian, 2. Argumen hak, 3. Argumen keadilan. Argumen utilitarian menyatakan bahwa diskriminasi mengarah pada penggunaan yang tidak efisien sumber daya manusia. Argumen hak menyatakan bahwa diskriminasi melanggar dasar hak asasi manusia. Dan yang terakhir, argumen keadilan menyatakan bahwa diskriminasi menghasilkan distribusi tunjangan dan beban masyarakat yang tidak adil. Oke, untuk selanjutnya yaitu affirmative action atau tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif adalah kebijakan ketenagakerjaan yang dirancang untuk meluruskan kesalahan yang dialami oleh perempuan, orang berbeda warna kulit, orang cacat, kaum difabel, orang berusia lanjut, dan minoritas. Tujuannya adalah untuk menjamin kesempatan kerja yang setara bagi perempuan dan orang-orang dalam kelompok minoritas, serta untuk menghilangkan praktek diskriminatif. Ada beberapa tahapan di dalam affirmative action, yaitu yang pertama, rencana tindakan afirmatif. Rencana afirmatif ini adalah sebuah rancangan inovatif dalam memecahkan praktik diskriminatif yang terjadi. Dan tindakan ini muncul ketika adanya diskriminatif yang terjadi. Yang kedua adalah rencana aksi pengadilan. Nah, untuk yang kedua ini adalah tindakan afirmatif yang dilakukan melalui meja pengadilan atau melalui jalur hukum. Yang ketiga adalah kompensasi argumen. Upaya memberikan kelonggaran untuk mereka, dalam hal ini adalah kelompok minoritas, sebagai kompensasi atas ketidakadilan yang dirasakan. Yang terakhir, argumen kesetaraan. Dapat diartikan bahwa semua orang boleh berpendapat dan mengungkapkan apa yang telah terjadi. Tidak ada perbedaan yang menjadi awal adanya diskriminatif. Oke, selanjutnya yaitu analisis kasus. Pokok permasalahan dari diskriminasi upah. Ini disebabkan tindakan diskriminasi perusahaan yang hanya menaikkan gaji pekerja sebesar 5%, sedangkan karyawan bidang manajerial yaitu 170%. Menurut Zainal, diskriminasi ini melanggar perjanjian bersama dan perjanjian kerja bersama. Sebabnya pada saat dilakukan perundingan perjanjian kerjasama PKB ke-8 yang dimulai pada 28 November sampai 6 Januari 2017, justru draft PKB yang diusulkan oleh perusahaan isinya berupa pengurangan kesejahteraan dan peraturan yang merugikan bagi para pekerja. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan di antara para pekerja di PT Semting di Gresik, satu-satunya pabrik pemurnian tembaga milik PT Freeport Indonesia sejak 19 Januari 2017. Dan disebabkan juga oleh keegoisan dari manajemen PT Semting yang dipimpin oleh Mr. Tetsuko Sakai dan Mr. Hideko Hirokawa yang tidak memikirkan kesejahteraan para pekerjanya. Bahkan kedua pimpinan tersebut melakukan intimidasi tidak hanya kepada pekerja namun juga kepada keluarga yang melakukan aksi mogok kerja. Solusi yang bisa penulis berikan adalah melakukan perundingan kembali dan harapannya kedua pimpinan PT Semting mau bekerja sama dalam menangani permasalahan ini dan juga mencabut semua intimidasi yang sudah dikeluarkan. Para pekerja PT Semting berhak menerima upah yang layak atas kinerja yang diberikannya. Apalagi data terakhir menunjukkan kenaikan hasil produksi menjadi lebih dari 140 ton per jam konsentrat dan dapat menghasilkan 3.000 ton lempeng tembaga per tahun.
Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Semting di Gresik seharusnya dapat membuat kedua manajemen PT Semting sadar akan kesalahannya dan memperbaiki segala keputusan yang telah dikeluarkannya. Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.